Hai, kenalin aku Marcel Bagia. Apa sih yang terbersit di benak kalian ketika kalian dengar kata politik? Kekuasaan, pemilu, demokrasi, atau banteng? Ayo kita bahas politik lebih lanjut. Perlu kita ketahui bersama bahwa politik itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata polis yang artinya negara kota. Kemudian diturunkan menjadi polities yang artinya warga negara, dan diturunkan lagi menjadi politikos yang artinya kewarganegaraan. Politik juga mempunyai beberapa pengertian menurut para ahli atau filsuf-filsuf terkenal. Salah satunya adalah Aristoteles yang mengartikan politik sebagai usaha untuk mencapai masyarakat politik terbaik. Dan ketika mencapai masyarakat politik terbaik, kondisi tersebut disebut sebagai eudaimonia. Sedangkan menurut Peter Moltke, kondisi politik terbaik adalah usaha untuk mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Dan kondisi politik yang paling buruk adalah ketika politik dijadikan ajang untuk mencari kekuasaan, kekayaan, dan juga kepentingan pribadi. Nah, dari pengertian-pengertian tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa politik itu adalah usaha untuk bisa mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan, dan tidak menjadikan politik sebagai arena permainan untuk mencari kekuasaan ataupun hal-hal negatif lainnya. Kalian perlu tahu bahwa politik itu dikatakan sebagai ilmu dan juga seni. Nah, politik dikatakan sebagai ilmu karena politik itu memenuhi syarat-syarat sebagai sebuah ilmu, seperti sistematis, metodologi, objektif, dan juga universal. Dan kenapa politik dikatakan sebagai sebuah seni? Karena politik itu dapat dipelajari dan membutuhkan keterampilan dari seseorang. Sebagai contoh, ketika kita menyusun strategi untuk kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian juga pengambilan keputusan dan pembuatan program-program di lingkungan pemerintah. Itu pertanyaan, kenapa belajar politik itu penting? Karena dengan kita belajar politik, maka kita tidak akan buta politik. Buta politik artinya kita tidak bisa melihat bagaimana kondisi demokrasi saat ini. Dan dengan kita belajar politik, kita bisa melihat hal tersebut. Dan kita bisa tahu apakah saat ini kondisi politik atau demokrasi Indonesia sedang kondusif atau tidak. Dan belajar politik adalah salah satu bentuk dari bela negara. Terus, ilmu politik itu adanya dari kapan sih? Nah, ada dua sudut pandang tentang kapan adanya politik itu sendiri. Yang pertama adalah politik itu sudah ada sejak peradaban masa lalu, yang dimana kita dapat melihat dari bangsa Yunani yang sudah mulai mengetahui dan mencari tentang apa itu sebuah negara. Dan di sudut pandang yang lain, pada abad ke-19 lah perkembangan ilmu politik itu dimulai. Perkembangan ilmu politik pada abad ke-19 itu diiringi dengan perkembangan ilmu-ilmu lain. Dan di setiap negara, ilmu politik diiringi dengan perkembangan ilmu yang berbeda-beda. Politik juga mempunyai 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan tradisional. Yang kedua, pendekatan tingkah laku. Dan ketiga, pendekatan pasca tingkah laku. Dan terakhir, ketika kita berbicara tentang perkembangan politik pada masa saat ini, dengan adanya perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi, kemudian banyak orang yang sudah menggunakan akses media sosial, bagaimana sih kondisi politik kita saat ini? Nah, kalau kita berbicara tentang perkembangan informasi dan komunikasi, pasti banyak dari kita yang sudah merasakan bahwa media sosial sebagai kebutuhan primer kita. Kita tidak bisa terlepas dari penggunaan media sosial pada kehidupan sehari-hari kita. Dan saat ini kita sedang atau tengah berada di tahun politik, yang dimana isu-isu terkait politik sangat banyak bermunculan di media sosial kita, yang pada dasarnya setiap isu, setiap berita yang dibawakan atau setiap konten-konten yang kita tonton belum tentu hal tersebut membawa sebuah berita atau informasi yang benar. Sehingga pada akhirnya kita sangat membutuhkan literasi digital yang baik dan bijak. Bagaimana kita sebagai seorang warga negara yang harus melaksanakan bela negara, maka kita harus bisa menyaring, kemudian juga melihat suatu informasi atau suatu konten itu dengan berbagai sudut pandang, sehingga kita bisa mendapatkan informasi atau mengklarifikasi apakah berita itu benar atau tidak, akurat atau tidak, dan bisa melihat dari sumber yang percaya atau tidak. Karena apabila kita terjerumus dengan hal-hal yang berbau dengan menjudge, kemudian juga hal-hal yang tidak baik, disinformasi dan lain sebagainya, maka itu adalah awal dari adanya polarisasi secara politik. Polarisasi politik adalah perkubu-kubuan atau perkelompok-kelompokan secara politik, yang dimana perkelompokan ini mendorong untuk terjadinya perselisihan secara negatif, misalnya menjudge, menjatuhkan, atau hal-hal lainnya. Sehingga dari sana, marilah sama-sama kita sebagai masyarakat yang baik laksanakan literasi digital yang baik untuk bisa menghindari hal-hal yang buruk, terutama di tahun politik ini, menghindari polarisasi politik. Sekian dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.